Sekarang sih business owner udah mulai banyak yang personal brand karena mereka merasa oh ya udahlah memang udah butuh. Jadi mereka mendorong diri. Yes. Cuman dulu sih banyak yang merasa bisnis gua oke-oke aja kok tambah personal brand, ngapain gua harus personal brand? Takut habis waktu. Terus ada banyak business owner yang juga nggak berani muncul di kamera karena nggak terbiasa. Tuh bikin konten juga nggak terbiasa. Terus mereka merasa tuh kadang business owner kan sebagai ownernya kita kan udah sering in a strategy level lah. Kita udah nggak benar-benar fokus ke copywriting-nya dan lain-lain. Kadang tapi kan sebenarnya copywriting itu penting, hook-nya itu penting. Nah that's why kadang tuh mereka hire dan hiring ini kan sebenarnya harus di-train juga. Kalau misalnya udah hiring terus trainnya nggak bagus, nanti karyawannya jelek untuk ketika bantu si ownernya business ownernya bangun personal brand, akhirnya nggak works. Terus hire agency. Nah agency kebanyakan di Indonesia, agency itu sebenarnya position itu as untuk content creator dan influencer. That's why fokusnya ke konten. Kalau untuk business owner sebenarnya konteksnya agak beda karena menurutku business owner tuh bukan butuh butuh konten viral, bukan butuh followers. Business owner tuh butuhnya authority based content. Positioning. Halo, saya Om Botak. Saya adalah seller mentor Shopee dan TikTok. Saya bantu seller yang jualan di marketplace untuk menaikkan omset mereka hingga 1M per bulan. Tricky karena kan kali itu pas sudah ada harganya kan dari sana nggak boleh dinaikin, nggak boleh turunin kan. Nah trickinya di sana. Jadi tapi sebenarnya personal brand apakah bisa membantu? Bisa-bisa aja sih. Cuman harus dicari benang merahnya gimana supaya personal brand ini bisa membantu kita untuk orang ya ngejual lah gini. Tapi konteksnya sama, bisnis ke bisnis lah. Jadi kita sendiri sebagai business owner yang gerak gitu, bukan brandnya. Tapi ya in the end baliknya ke brandnya impact-nya. Gimana cara step by step untuk bikin personal brand yang tepat buat business owner? Step by step. Iya. Kita kalau di brand and purpose, by the way kita personal brand ini namanya brand and purpose. Jadi di brand and purpose ini ada course-nya atau lebih ke one on one atau kayak gimana sih? Jadi sekarang sih konsep bisnis model kita tuh kalau misalnya hanya mau belajar, kadang tuh kita jarang sih, tapi kadang ada workshop yang murah, tapi jarang online. Biasanya mahal ya workshopnya? Workshop sih kita biasa nggak sih 300.000, 500.000, tergantung tim. Dolar atau rupiah nih? Kalau bisa dolar sih, amin kok. Gua agak keren nih sama dia nih. Dolar nih jangan-jangan. Tapi kalau jadi biasanya sih ada yang kayak gitu. Atau sebenarnya kita kadang jadi kita sering adain mastermind namanya. Kalau mastermind ini sebenarnya harusnya mahal. Tapi karena di Indo mastermind kalau yang mahal tuh harus yang benar-benar udah oke. Kan kita baru nih di Indo belum ada nama. Jadi kita bikin mastermind yang gratis tapi handpick. Atau per community biasanya. Yeah. Jadi mastermind ini biasanya setelah kita host, biasanya kita post ke YouTube. Nah, jadi sebenarnya sama aja sih mau ke YouTube-ku itu juga dapat informasi value yang sama juga dengan yang aku ajarin. YouTube-nya di Brilliant. Di Brilliant Liu harus. Brilliant kan? Ya Brilliant Liu. Nah, di atas ini kita biasanya ada group coaching itu per batch, maksimal 10 orang lah per batch. Okay. Nah, biasanya ini kita charge per 3 bulan. Terus di atasnya ada consulting, di atasnya lagi ada agency level. Itu doang sih sebenarnya produk kita. Kalau mau tanya-tanya lebih lanjut nanti DM aja ya? DM aja. Ya, atau ngobrol aja ya? Oke. Hah? Ke DM dia. brilliant.liu. Ya, brilliant.liu. Itu di Instagram ya? Instagram. Ya, atau langsung ngobrol aja orangnya di sini guys ya. Oke, berarti tadi step by step. Jadi kalau di brand and purpose kita ada 5 step. Mulai dari foundation, narrative, presence, capture, momentum. Ini udah step by step. Biasanya sih harus bangun foundation dulu. Cari ketika kita mau mulai personal brand, ini paling penting itu foundation. Kita harus tahu ICP kita siapa. ICP itu ideal client profile. Jadi kenapa ICP? Karena kalau misalnya katanya audience itu kan demografi. Itu hanya based on demografi, umur, jenis ya dia entrepreneur atau dia atau dia mahasiswa, terus gender, cowok cewek itu kan demografi. Kalau psychographics itu level yang memang udah lebih dalam, kita udah mengerti apa yang di pikirannya ICP kita, frustrasi mereka. Nah sebenarnya kita harus pahami itu. Nah ini salah satu di foundation.
Kita harus pahami ICP kita harus tahu what we are standing for, who we are, our belief. Ini semua ada di foundation. Terus yang kedua narasi, kita harus benar-benar gali story kita keluar. Jadi kenapa harus Brilliant? Karena Brilliant punya story ini. Contoh, kenapa harus belajar personal branding dari Brilliant? Yes, Nah, gitu. Jadi karena Brilliant udah pernah melewati ini, punya pengalaman berapa. Tapi kalau misalnya biasanya kalau kita ngomongin narasi itu jangan terlalu generik. Contoh, kenapa kalian harus belajar sama Brilliant? Karena Brilliant punya pengalaman 8 tahun misalnya. Semua orang juga bisa bilang kita punya 8 tahun. Bahkan banyak toko yang bilang sejak 1945, belum tentu sejak 1945. Semua orang bisa ngomong itu. Tapi apa yang orang nggak bisa ngomong? Cerita unik kita yang memang hanya kita yang jalanin. Dan kalau bisa, biasanya selalu di-push se-emotional mungkin. Memang cerita yang real. Itu narasinya harus kayak gitu. Jadi nggak boleh generik, harus benar-benar spesifik. Sambil nangis ngomongnya. Wah. Tapi ini benar. Soalnya, tapi ini benar. Jadi dulu ada orang yang bagus banget di panggung. Dia pernah bilang gini, kalau misalnya lu bisa sharing, bisa lu diundang nih di atas panggung, terus sharing. Ketika lu bisa sharing sesuatu yang sampai bahkan di atas panggung lu bisa nangis dan lu bisa bikin orang nangis, orang itu pasti udah ke-hook sama attention lu. Lu ngomong apapun dia pasti dengar. Dia ngomong kayak gitu dan menurutku sih itu make sense banget sih. Tapi harus bener-bener genuine ya, jangan fake ya, jangan artis lah, jangan drama lah gitu. Terus yang ketiga, presence. Nah, setelah narasi dan foundation ini selesai, baru masuk ke presence. Presence itu ada dua kalau di kita. Content creation sama production system. Content creation itu ngomongin soal konten, gimana konten yang bagus, hooknya gimana, dan lain-lain. Production system itu production system yang kita pakai untuk agency level kita. Klien kita. Biasanya kita akan schedule maksimal 3 hari untuk konten sebulan. 3 hari di awal bulan lah untuk konten sebulan. Jadi soalnya kan kalau business owner itu kita banyak lah yang harus diurus. Harus urus produk, harus urus tim, harus hiring, harus ngurus ads, harus ketemu ini, meeting ini. Jadi kalau pulang harus bikin konten lagi pasti capek. Kalau memang influencer dan content creator itu memang tugas mereka, memang hobi mereka, memang harusnya mereka lakukan. Tapi kalau business owner kan we have to run our business juga. Kalau content creator dan influencer memang konten itu bisnis mereka. Jadi konteksnya beda. Nah, terus jadi itu di presence ada konten sama konten sama production system. Yang di keempat tuh ada capture. Capture itu adalah ketika kita udah mulai punya foundation dan narasi yang bagus, konten udah keluar, itu opportunity kan udah datang tuh. Nah, ini gimana kita capture opportunity-nya supaya kita bisa jadiin bisnis. Baru yang terakhir momentum untuk sistemnya lah supaya 4 ini jalan terus. Gimana supaya biasanya sih kalau di kita tuh mau consulting, mau agency level, kalau udah sama kita kan tetap bangun 5 ini. Kalau seandainya suatu saat dia nggak mau lanjut sama kita, ini juga bisa dibawa ke agency lain. Jadi nggak sia-sia. Dan ini sistemnya udah ada, tinggal dilanjutin. Karena sebenarnya susahnya itu kadang tuh kalau dari klien ya aku lihat business owner, agency lompat ke agency selalu mulai dari nol. Template-nya beda, konteksnya beda, style-nya beda, ngomongnya beda, itu beda semua. Jadi kalau bisa ada sistem yang memang dirancang sedemikian rupa supaya konsisten lah. Gitu. Kalau buat business owner biasa susahnya untuk bikin konten itu karena waktu ya? Atau karena apa biasanya? Banyak sih ya, beda-beda sih. Ada karena mindset, mereka merasa sekarang sih business owner udah mulai banyak yang personal brand karena mereka merasa oh ya udahlah memang udah butuh. Jadi mereka mendorong diri. Yes. Cuman dulu sih banyak yang merasa bisnis gua oke-oke aja kok tambah personal brand, ngapain gua harus personal brand? Takut habis waktu. Terus ada banyak business owner yang juga nggak berani muncul di kamera karena nggak terbiasa. Tuh bikin konten juga nggak terbiasa. Terus mereka merasa tuh, kadang business owner kan sebagai ownernya kita kan udah sering in a strategy level lah. Kita udah nggak benar-benar fokus ke copywritingnya dan lain-lain. Kadang, tapi kan sebenarnya copywriting itu penting, hooknya itu penting. Nah that's why kadang tuh mereka hire, dan hiring ini kan sebenarnya harus di-train juga. Kalau misalnya udah hiring, terus trainnya nggak bagus, nanti karyawannya jelek untuk ketika bantu si owner-nya bangun, business owner-nya bangun personal brand, akhirnya nggak works. Terus hire agency. Nah, agency, kebanyakan di Indonesia, agency itu sebenarnya position itu as untuk content creator dan influencer. That's why fokusnya ke konten. Kalau untuk business owner sebenarnya konteksnya agak beda, karena
menurutku business owner tuh bukan butuh konten viral, bukan butuh followers. Business owner tuh butuhnya authority based content, positioning. Apa bedanya konten viral sama authority based content? Kalau misalnya konten viral, ini kita pernah alamin di House of Leaders sih. Jadi gini, House of Leaders punya followers 1,5 juta. Brilliantly punya followers 40 ribuan doang. Ketika promosi apapun, di Brilliantly lebih banyak leads-nya. Lebih banyak lah yang mau beli ketika jualan di Brilliantly. Nah, awal-awal kita pusing. Kenapa gitu ya? Padahal followersnya lebih banyak di House of Leaders. Ternyata gini, karena ketika dulu House of Leaders sering viral, itu konteksnya masa. Dan itu benar-benar luas banget, semua jenis orang, semua jenis ketertarikan ada di sana. Tapi kalau Brilliant itu kan benar-benar satu. Nah, jadi kalau misalnya sebagai business owner kita dapatnya misal viralnya itu pas, jadi gini, konten itu kan kalau misalnya konten edukasi itu nggak selalu gampang viral. Gini deh, contohnya kalau misalnya di Brand Press kita ada satu framework namanya 3R. Reach, Resonance, Revenue. Ini tadi udah konten kelas ya? 5 juta guys kalau misalnya ini ya. Gue masih korek-korek ya, tolong bantu gue korek-korek terus. Ya terus tinggal. Jadi gue ngomong ntar inget lagi. Tetap ingat. Jadi kalau misalnya di framework kita ada namanya satu 3R. Yeah. Reach, Resonance, Revenue. Tiga-tiganya kita perlu di konten kita. Jadi reach itu adalah konten yang lebih gampang viral. Lebih untuk ngundang eyeballs-nya lebih gampang. Kayak tofu gitu ya? Gitu. Bukan. Beda ya? Iya benar. Kirain tofu makanan. Tofu goreng. Jadi kalau reach itu adalah soalnya kalau di brand purpose memang yang fokus ke present step 3 itu dia. Iya. Jadi kalau ngomongin offer, ngomongin foundation, menggali cerita, duit, offer, sistem, revenue system itu ke aku. Tapi kalau revenue system, kalau konten, product system biasa ke Veron. Oke. Ya, jadi makanya dia lebih fasih lah, lebih expert. Jadi 3R. Kalau reach itu yang lebih untuk memang menarik eyeballs, menarik followers baru. Kalau resonance itu memang konten yang untuk ngebangun trust. Jadi kita itu memang konten edukasi, konten value, sharing tentang perspektif kita, belief kita. Ini konten susah banget viral biasanya. Kalau bisa viral, wah keren banget, bagus banget berarti. Tapi kalau misalnya ada yang engage aja itu udah bagus. Nah, yang terakhir tuh konten revenue. Memang kontennya itu memang tuh khusus untuk dapetin leads atau jualan. Bisa jadi study case, testimonial, apalagi ya, konteks kita soal industri misalnya itu juga. Jadi ada 3 jenis. Nah, kalau misalnya kita pakai rich content dan kebetulan misalnya contoh nih, pas waktu misalnya contoh deh yang sekarang yang viral kan Chang Li-he kan, yang ganteng gitu. Jadi misalnya kita ngomongin, Bentar Bu Juli. ya bener ya. Nih tapi viralnya cewek-cewek doang sih, Cowok-cowok pasti nggak tahu ya. Cowok nggak tahu ya. Nggak tahu ya. Andy. Males and females essentially have 2 different spheres of the Yeah. internet that don't really overlap. So, of course, I don't know. At the time. Tapi contohnya ya kita ngomongin itu deh. Terus supaya kita relevan, supaya kita trending, supaya kita viral, kita bisa ride the wave. Kita bikin konten itu. Tapi misalnya gue ngomongin personal branding, gue ngomongin konten itu tiba-tiba viral. Berarti gue mengundang ICP, audience yang belum tentu orang yang suka personal brand, sukanya Chang Li-he. Ya. Jadi ya mereka juga nggak ada gunanya di follow gue untuk apa gitu. Karena Ngerusak algo nggak sih mana jadinya? ngerusak algo pertama. Kedua, sebenarnya bisa kalau kita convert mereka menjadi orang yang suka sama kita. Tapi itu effort lagi. Dan kalau mereka nggak suka, mereka juga akan unfollow gitu. Jadi rich content pun kalau bisa sespesifik mungkin dan serelatable mungkin sama expertise kita dan yang kita jual. Sehingga ya sebenarnya kalau misalnya untuk menarik ICP, konsepnya itu untuk menarik ICP yang benar. Tapi kalau untuk menarik ICP yang benar dan ICP kita apa sih tadi? ideal client profile. Ideal client profile ICP ya. Nah, tapi kalau konteksnya untuk expertise kita pasti sedikit. Likes-nya, engagement-nya pasti rendah. Tapi ketahuilah kalau misalnya kita posting memang sesuai dengan ICP, orang yang engage itu benar-benar orang yang memang suka dengan konten kita. Seandainya mau cold outreach sekalipun, mau di konteks sekalipun, itu bisa. Kalau mau, jadi gini, kalau menurutku ketika bangun personal branding yang paling penting itu data. Orang yang likes misalnya ketika kita baru mulai deh katakanlah dari 0, terus kita bikin konten.
yang memang benar-benar sangkut sesuai dengan expertise kita. Ketika orang ada yang likes, ada yang nge-view, kok view bisa cek ya? Kayaknya nggak bisa deh. View bisa cek, nggak bisa ya. Likes, komen misalnya. Ada yang likes atau komen aja itu kita bisa ajak dia chatting, DM dia misalnya tanya, lu likes ini, lu engage ini, apa sih sebenarnya yang menurut lu benar-benar ngehit sehingga lu sampai komen, sampai lu make time to likes misalnya. Dari sana kita bisa market research, dari sana kita bisa pelajari market behavior. Nanti insights-nya, ada engagement-nya, ada likes-nya, ada share-nya, ini kita bisa tarik juga, sekarang kan udah di zamannya AI. Suruh minta aja untuk analisa. Supaya kita bisa pelajari sebenarnya konten ini bagus gak bagus. Jadi gini, kalau di kita juga, setiap konten yang udah diposting, klien kita selalu analisa. Konten mana yang worth it untuk dilanjutin, untuk dicoba lagi. Konten mana yang memang gak worth it lagi, udah stop aja. Konten mana yang kita harus coba, dan mana yang harus double down. Karena bagus banget, kita harus double down konsepnya. Jadi ini semua by data semua. Dan harusnya ini yang dilakukan sama semua personal brand. Karena kalau enggak ya, kita nggak bisa benar-benar paham ICP kita. Karena kalau kita benar-benar paham ICP kita tahu demand-nya, jual apapun pasti dapat duit lah. Karena kita tahu cara jualnya. Buat kamu seller yang ingin omsetnya 1M per bulan, subscribe channel Cerita Om Botak supaya kamu dapat konten-konten daging setiap harinya.